Kita lanjutkan pembahasan mengenai distribusi probabilitas yang spesifik di sesi keempat ini. Tadi di video sebelumnya kita bahas mengenai distribusi binomial, kali ini kita akan membahas mengenai distribusi Poisson. Ciri-ciri dari sebuah distribusi Poisson, ini dibacanya Poisson ya, bukan poison, bukan racun, tapi ini adalah nama penemunya, yaitu distribusi Poisson. Ciri-cirinya adalah banyaknya percobaan yang dilakukan itu sangat besar, relatif besar N-nya. Kemudian kejadian yang diteliti merupakan kejadian yang jarang terjadi sehingga probabilitasnya kecil. Kemudian diketahui parameter intensitas percobaan. Contohnya adalah tingkat kecelakaan pesawat terbang. Sebenarnya lalu lintas pesawat terbang itu setiap harinya banyak sekali. Kalau Anda lihat lalu lintas udara itu padat sekali seperti kendaraan-kendaraan bermotor di jalanan. Sebenarnya sangat besar, kemudian tingkat kecelakaannya itu jarang terjadi, namun memang itu fatal sekali terjadinya itu bisa menyebabkan kematian untuk seluruh yang penumpang maupun awak maupun pilot dan lain sebagainya yang ada di pesawat tersebut, sehingga probabilitasnya sangat kecil sekali. Jadi kemudian diketahui intensitas percobaannya atau rata-rata kejadiannya. Misalnya diketahui rata-rata kecelakaan pesawat terbang dalam setahun berapa, rata-rata kecelakaan pesawat terbang dalam sebulan berapa, dan lain sebagainya. Nah, di sini jika data-data itu memiliki pola distribusi atau ciri-ciri fenomenanya seperti tadi, itu bisa disebut sebagai data yang memiliki distribusi Poisson. Nah, peluangnya itu bisa dicari menggunakan formulasi seperti ini. Jadi, peluang X itu sama dengan mu X, mu pangkat X maksud saya dikalikan E pangkat minus 1 per X faktorial. X ini adalah yang kita amati berapa angkanya, kemudian mu itu adalah rata-rata kejadiannya tadi, rata-rata tingkat kecelakaan pesawat terbangnya dalam 1 tahun berapa, dan lain sebagainya. Kemudian X itu adalah jumlah yang suksesnya yang kita cari, kemudian E ini adalah epsilon, bilangan alam, atau kalau Anda sudah belajar di kalkulus kan ada eksponen. Nah, ini nilainya adalah 2,7182. Contohnya seperti ini. Contoh paling simpelnya, kita berdasarkan pengalaman ternyata setiap kali mencetak 10.000 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak, sehingga kita bisa ketahui peluang yang rusaknya, yaitu 100 per 10.000 atau 0,01. Ini adalah peluang rusaknya. Kemudian pada suatu waktu perusahaan mencetak 1000 lembar, ini adalah N-nya. Kemudian berapakah probabilitas mendapatkan tepat 5 lembar kertas yang rusak? Berarti yang kita carinya adalah peluang X sama dengan 5-nya. Kemudian berapakah probabilitas mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak? Berarti X lebih kecil sama dengan 2. Artinya kita cari dulu mu-nya. Mu itu adalah N dikalikan P. N-nya 1000 dikalikan dengan 0,01. Seperti ini. Jadi tadi kita ketahui bahwa ini 0,01 ya. Yang ini 0,01. Jadi intensitasnya adalah N kali P, yaitu 10, kemudian peluang 5 kertas, tepat 5 kertas yang rusak, 10 pangkat 5 kali E pangkat minus 10 per 5 faktorial, hasilnya 0,03783. Kemudian peluang paling banyak 2 kertas yang rusak, berarti peluang X-nya sama dengan 0, ini ada P-nya harusnya. Peluang X-nya sama dengan 1 dan peluang X-nya sama dengan 2. Hasilnya tinggal dicari masing-masing, yang 0, yang 1, kemudian yang 2 ditambahkan, hasilnya 0,02768. Udah ya. Ini contoh lainnya Anda bisa kerjakan, misalnya rata-rata banyaknya perhitungan yang salah dalam tiap lembar perhitungan pajak adalah 0,2. Berarti ini adalah mu-nya, sudah langsung diketahui mu-nya, beda dengan contoh yang tadi.
Berapakah probabilitas bahwa tidak akan terdapat kesalahan dalam satu lembar? Berarti peluang X sama dengan 0. Artinya 0,2 pangkat 0 pangkat minus berapa? Berapa? Pangkat minus 0,2 ini adalah pangkat mu dibagi dengan 0 faktorial. Paham ya? Kemudian berapakah probabilitas tidak akan terdapat lebih dari satu kesalahan? Tidak akan terdapat lebih dari satu kesalahan, berarti yang dicarinya X lebih kecil sama dengan 1. Tinggal peluang X sama dengan 0 ditambah dengan peluang X sama dengan 1. Silahkan dicari, dicoba menggunakan formulasi yang tadi saya tunjukkan. Nah, kalau Anda gunakan Microsoft Excel, Anda memakai Poisson, kemudian X ini yang tadi saya sebutkan, ini adalah intensitasnya. X ini bukan intensitas, maksud saya ini adalah yang menjadi observasinya berapa. Tadi kan ada 5 lembar, ada 2 lembar, tidak ada satupun. Kemudian min adalah intensitasnya, kumulatifnya bisa 0 dan bisa 1. Kalau mencari fungsi probabilitas kumulatif berarti menggunakan angka 1, tapi kalau tidak menggunakan angka 0. Contohnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa baca di modul praktikum halaman 43 sampai dengan 45 atau bisa lihat di video tutorial yang sudah disediakan di e-learning atau langsung mengakses di channel YouTube saya. Selanjutnya, untuk materi terakhir di minggu ke-6 ini akan dibahas di video berikutnya.